Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat semuanya ya. Alhamdulillah, kita hari ini bisa berjumpa kembali dalam pelajaran IPS. Dalam bab 3, kemarin kita sudah bicara mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Minggu ini kita akan membahas mengenai pelaku ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran adalah dapat menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Kedua, menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Dalam tampilan gambar ini, kalian bisa dilihat ada beberapa pelaku ekonomi. Silahkan kalian amati dengan baik ya. Baiklah, itu tadi adalah para pelaku ekonomi. Jadi, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dapat dibagi menjadi 4 macam. 1. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. 2. Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. 3. Rumah tangga pemerintah. Dan 4. Rumah tangga luar negeri. Bahasan yang pertama kita bahas mengenai rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarganya. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang telah diterimanya. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen harus memiliki pendapatan. Di sini sengaja Ibu garis bawahi kata pendapatan karena itu betul-betul harus diutamakan. Pendapatan rumah tangga konsumen terdiri atas sewa, upah, bunga, dan laba. Sewa atau rent yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanah kepada perusahaan. Upah atau wage yaitu balas jasa yang diterima keluarga karena telah mengorbankan tenaga untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Kemudian bunga atau interest yaitu balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang terakhir adalah laba. Laba atau profit yaitu balas jasa yang diterima karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan tersebut memperoleh laba atau memperoleh keuntungan. Peran rumah tangga konsumen yaitu sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Proses produksi dikelompokkan menjadi 4 macam. 1. Alam atau lahan. 2. Tenaga kerja. 3. Modal. Dan kewirausahaan. Faktor produksi alam yaitu segala usaha yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Salah satu contohnya adalah sawah, ladang, atau laut. Faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja yaitu
faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Salah satu contohnya adalah karyawan, dokter, tentara, dan lain sebagainya. Faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja apabila digabungkan sudah dapat memproduksi suatu barang dan jasa, atau disebut juga sebagai faktor produksi asli. Faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi modal. Faktor produksi modal yaitu barang modal dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan yaitu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan bila digabungkan belum dapat menghasilkan barang atau jasa karena faktor produksi modal dan kewirausahaan tanpa adanya bantuan dari faktor produksi modal atau faktor produksi tenaga kerja, barulah bisa menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan ini disebut sebagai faktor produksi turunan. Yang kedua, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Pengguna faktor produksi, rumah tangga perusahaan menggunakan pengguna faktor produksi. Rumah tangga perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang disediakan rumah tangga konsumen. Atas penggunaan faktor produksi tersebut, rumah tangga perusahaan memberikan balas jasa berupa sewa, bunga, dan bagian dari keuntungan yang memperoleh rumah tangga perusahaan. Pengguna faktor produksi, rumah tangga perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang disediakan rumah tangga konsumen. Atas penggunaan faktor produksi tersebut, rumah tangga perusahaan memberikan balas jasa berupa sewa, bunga, dan bagian dari keuntungan yang diperoleh rumah tangga perusahaan. Hubungan antara rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan atau rumah tangga konsumen dapat kalian amati pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, hubungan pelaku ekonomi dua sektor dapat kalian amati. Dua garis panah bagian atas menjelaskan rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen di pasar atau output atau pasar barang. Rumah tangga memberikan barang atau jasa pada konsumen. Kemudian sebagai imbalannya, rumah tangga konsumen memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga produksi. Dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen di pasar faktor produksi. Peran rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan rumah tangga produsen berperan sebagai pengguna faktor produksi. Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah mempunyai peran yaitu A. Pengatur atau regulator dalam perekonomian. B. Konsumen. C. Produsen. Peran rumah tangga pemerintah sebagai pengatur atau regulator artinya perekonomian pemerintah harus diatur sehingga dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata.
Regulasi dan aturan yang dibuat pemerintah berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar dan menentukan besar kecilnya pajak. Pemerintah sebagai konsumen, yaitu pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Bagian C, rumah tangga produsen. Pemerintah memproduksi barang atau jasa. Pemerintah Indonesia memiliki rumah tangga produsen, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Salah satu contohnya PLN sebagai penghasil listrik dan PT KA, yaitu perusahaan yang menjalankan kegiatan transportasi. Yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Dalam rumah tangga luar negeri, peran rumah tangga luar negeri terlihat dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional adalah Indonesia mengekspor produk tekstil ke Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Demikianlah bahasan mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.